satu kesempatan saya itu ada di suatu tempat sendiri dan santai. Tempat itu cukup santai buat saya karena saya bisa tenang, tidak ada gangguan. Dan anak-anak juga sudah pada gede, saya tidak perlu mengurus mereka seperti waktu mereka masih kecil. Nah, hari itu bukan hari libur, bukan hari Sabtu Minggu, tapi hari kerja. Tapi saya bisa berada di suatu tempat yang saya bisa bersantai. Dalam kesempatan itu, saya mengingat masa-masa lalu. Di situ saya mengingat masa di mana saya memutuskan untuk keluar dari kerjaan. Saya dulu bekerja, orang kantoran. Nah, saya kembali teringat suasana bagaimana galaunya hati saya waktu itu untuk memutuskan apakah saya tetap bekerja atau saya menjadi ibu rumah tangga. Waktu itu anak kami saya itu ada 3 orang anak. Anak yang kedua itu kembar, laki dan perempuan, dan kondisinya saat itu mereka masih bayi dan sedang sakit. Sore itu si bayi kembar ini salah satunya itu step dan saya tidak berada di rumah. Mereka hanya bersama orang yang menjaganya. Nah, bagaimana paniknya itu orang yang menjaga mereka waktu itu, nggak pernah ngadapi bagaimana menolong bayi step. Nah, tapi puji Tuhan, ini yang bayi kembar yang step ini sadar kembali. Waktu saya mendengar cerita itu rasanya jantung saya mau copot. Sebagai seorang ibu, saya ingin sekali mendampingi anak saya selalu, apalagi waktu mereka sedang sakit. Pasti rewel, mereka pasti nyaman dalam keadaan sakit itu pasti bersama ibunya. Nah, kalau saya mengundurkan diri dari pekerjaan dalam keadaan ekonominya baik, nggak masalah. Tapi kalau kondisi ekonomi itu sedang prihatin, itu sangat sulit mengambil keputusan untuk menjadi ibu rumah tangga. Nah, kondisi kami saat itu adalah hanya saya yang bekerja. Jadi pemasukan itu hanya dari satu pintu, yaitu dari pekerjaan saya. Kemudian anak 3 masih kecil-kecil, bahkan bayi kembar yang semua biayanya itu double, sedang sakit. Kondisi ekonomi nggak tahu sampai kapan ini berlangsung. Nah, kemudian lagi, karena tadi mendapat informasi step tadi, itu katanya kalau bayi step itu sudah pernah step, itu bisa berulang lagi. Waduh, saya khawatir banget. Bagaimana kalau saya nanti bekerja sedang tidak berada di rumah lagi, kemudian ini bayi step kembali gitu. Karena kan kalau bayi itu dia kan bolak-balik ya, demam, batuk, pilek, itu kan berulang-ulang. Nah, kalau dia bisa berulang kembali katanya step, waduh. Dan saya nggak ada di rumah, itu yang saya bayangkan terus. Malam itu saya nggak bisa tidur. Ini bayi tetap rewel, kemudian saya harus memutuskan bagaimana, tapi hati saya berkata, aduh saya maunya keluar dari kerjaan. Tapi mengingat kebutuhan ini yang kondisi ekonomi, saya khawatir gitu, nanti bagaimana mau beli obatnya bagaimana gitu. Terus saya itu juga orangnya yang nggak bisa cerita, curhat ke orang lain itu saya paling nggak bisa. Nah, cuman jalan satu-satunya yang selalu saya lakukan adalah saya itu baca firman, saya berdoa, itu aja yang saya lakukan. Itu aja saya taunya jalan keluar. Nah, demikian juga kondisi saat itu. Saya mau pikir, hati mengatakan saya mengundurkan diri, tapi keraguan tetap ada. Kemudian saya baca firman, saya berdoa dengan segala kondisi kacau balau begitu. Tetap saya baca firman. Saya ketemu satu firman. Itu ada di Yohanes 21. Yohanes 21 ayat yang ke-19. Yohanes 21 ayat 19. Di situ Yesus berkata kepada Petrus,
ikutlah aku. Waduh, ini saya keputusannya, ini saya mau keluar dari pekerjaan nih, mau mengundurkan diri. Ada firman Yesus bilang, ikutlah aku. Waktu saya baca ikutlah aku, apakah saya harus mengundurkan diri? Nah itu tadi kebutuhan-kebutuhan, kesulitan-kesulitan tuh muncul lagi dalam pikiran saya, itu sepertinya nyong gitu ya. Saya baca lagi, ikutlah aku, nyong. Itu kekhawatirannya bagaimana itu, sementara yang si sakitnya, si bayi yang sakit ini belum sembuh, dia masih demam. Nah itu kacaunya seperti itu ya. Baca lagi, nyong, tapi saya tetap baca. Saya masuk lagi ke firman Tuhan itu dalam Lukas 18 ayat 1. Di dalam Lukas 18 ayat 1 itu dikata, Yesus berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Itu berarti kita terus-menerus berdoa. Saya pikir kalau saya terus-menerus berdoa, itu mungkin jalan keluar. Tapi itu belum reda ngiung-ngiungnya tuh, kekhawatiran tuh. Nanti kalau dia sakit, ini dia sakit. Bagaimana nanti mau beli obat? Pemasukan udah nggak ada, itu ya. Itu muter. Saya baca lagi, ikutlah aku. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu, itu ulang. Saya tetap lanjut baca. Ini yang demam nih masih ya, dia tetap ya dijagakan sama yang jaganya tadi. Saya lagi tetap baca, menenangkan diri, mikir, kacau begitu. Saya masuk dalam Korintus. Di 1 Korintus 15, di situ berkata, kalau kita percaya, itu percaya kita itu tidak sia-sia. Wah, saya pikirnya percaya tidak sia-sia. Kalau kita percaya kepada kebangkitan Yesus, katanya itu tidak sia-sia. Wah, tidak sia-sianya ini itu buat saya satu keuntungan. Keuntungan saya bisa baca. Tidak sia-sia. Berarti pasti gitu ya. Itu nggak langsung dapat jawaban seperti itu. Tetap bergumul. Itu kan kebutuhan, tetap kekhawatiran, namanya manusia, apalagi ibu rumah tangga, apalagi pemasukan, satu-satunya sumber pemasukan itu adalah dari pekerjaan saya ini. Saya baca lagi. Tapi semakin saya baca, saya ulang-ulang, ikutlah aku, tetaplah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Percaya kamu tidak sia-sia. Baca lagi, itu ngiung-ngiung itu makin mengecil. Wah, saya baca lagi, makin mengecil. Saya pikir, wah, kayaknya ini saya semakin mantap ini mengundurkan diri gitu ya. Jadi ibu rumah tangga aja deh gitu. Nanti kalau dia step bagaimana? Saya nggak ada gitu ya. Kemudian saya seperti itu, saya mendapat satu gambaran gitu ya. Kondisi saya itu kalau saya bisa gambarkan, saya itu sedang terjatuh. Kalau kondisi saya jatuh ke jurang yang dalam, terus saya itu nyangkut gitu ya, dan saya pegang satu cabang, dan cabang yang saya pegang itu cabang yang kuat gitu. Nah, saya tuh sepanjang saya bisa pegang cabang yang kuat itu, saya tidak akan jatuh ke bawah. Jadi, tapi pada saat saya terlepas dari pegangan saya kepada cabang itu, saat itu juga saya jatuh. Begitu tuh gambarannya. Aduh, saya pikir kalau saya pegang cabang itu, saya tidak akan pernah jatuh. Tapi seberapa lama saya bisa kuat memegang cabang itu? Nah, disitulah saya bisa selamat. Saya tidak akan jatuh, tapi begitu lepas, saya jatuh. Saya baca lagi nih, itu malam itu saya bergumul begitu. Ikutlah aku, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Saya pikir kalau saya berdoa terus, saya sampaikan semua minta pertolongan sama Tuhan, itu di Korintus tadi katanya percayamu tidak sia-sia. Ini percayamu tidak sia-sia. Kalau saya percaya dengan doa saya minta pertolongan, Tuhan pasti tolong. Tuhan bilang, ikutlah aku. Gitu ya rasanya ya. Wah, saya pikir nih ya, bagaimana, apa yang harus saya putuskan.
Tapi dengan bertimbang-timbang seperti itu, saya jadinya ngiung-ngiungnya itu semakin redup dan saya menjadi yakin. Dan seperti itu saya mendapatkan jalan keluar. Jalan keluar itu ada di saya. Sepanjang saya tetap berdoa, dengan tidak jemu-jemu menyampaikan minta tolong sama Tuhan, itu percaya saya tidak sia-sia. Saya pasti melewati kesulitan ini. Begitu ya pemikiran saya. Karena tadi gambaran tadi, sepanjang saya tetap memegang kuat cabang itu, saya tidak akan jatuh ke bawah. Tapi pada saat terlepas, saat itu juga saya jatuh ke jurang yang dalam. Demikian juga pada saat saya tidak berdoa, disitulah saya jatuh. Saya tidak tahu bagaimana lagi nanti keadaan keluarga. Tapi sepanjang saya berdoa, saya percaya saya itu tidak sia-sia. Gitu. Kemudian saya pikir, wah, saya mantep nih. Dan apa yang saya lakukan? Besok paginya saya nggak pikir-pikir lagi. Besok paginya saya langsung telepon, saya bilang saya mengundurkan diri. Dan hari itulah juga saya menjadi ibu rumah tangga 100%. Dan saya bisa bersantai pada saat orang-orang bekerja. Saya bisa bersantai. Dan anak-anak kami yang 3 itu sehat-sehat. Dan mereka mendapatkan gizi yang baik. Pendidikan sekolahnya juga lancar. Itu karena apa? Itu karena saya percaya. Doa saya yang terus-menerus minta pertolongan sama Tuhan, yang berkata, ikutlah aku, dan aku tidak pernah kecewa dengan apa yang aku percaya. Dan sampai saat ini, itu semuanya menjadi kekuatan buat saya. Percaya saya tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati.